Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini diawali dengan penampilan Profesor Lee Jang-hwan yang sedang memberikan kuliah umum mengenai teknik ilmu kehidupan dan masa depan Korea. Profesor mengatakan alasan ia mempelajari sel induk atau stem cell yaitu agar pasien yang menderita penyakit yang belum tersembuhkan bisa disembuhkan kembali. Lalu berita Profesor Lee yang menerbitkan makalah ilmiah tentang penelitian sel induk kloningan tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya, produser acara televisi PD Pelacakan bernama Yoo Min Chol, yang biasa dipanggil PD Min Chol, selaku pemeran utama dalam film ini. Saat ini, dia sedang menginvestigasi kematian istri dari seorang narasumbernya. Walau awalnya tak begitu tertarik, namun Min Chol sangat kaget saat mendengar kalau istrinya sebelum meninggal telah menjual sel telurnya. Merasa penasaran, Min Chol mencoba mendatangi suatu gedung yang sepertinya itu rumah sakit. Namun setelah sampai, Min Chol malah diusir. 난자요! 뭐라고요? Merasa ada yang aneh, PD Min Chol mengawasi dari luar sambil makan. Dan tak lama, ia melihat bus membawa beberapa wanita masuk ke dalam gedung itu. Dengan segera, PD Min Chol merekamnya diam-diam. Dan setelah para wanita masuk, seorang pria keluar dari gedung lalu masuk ke dalam bus dengan membawa sebuah kotak yang mencurigakan. PD Min Chol lalu mengikuti orang itu. Orang itu kemudian berhenti dan masuk ke rumah sakit infertilitas Newman Medical. Kemudian PD Min Chol menemui ketua timnya Sung Ho dan melaporkan tentang hasil rekamannya tadi, yang diduga ada perdagangan ilegal sel telur yang dilakukan rumah sakit Newman Medical. Ketua tim berkata berita ini akan sulit diangkat karena rumah sakit itu adalah tempat kolaborasi penelitian tim Profesor Lee Jang-hwan yang terkenal. Bapak itu juga berkata tim riset sel telur disediakan secara resmi. Mendengar kasusnya ditolak, Min Chol menelpon seseorang yang kemungkinan teman dokternya yang kenal dengan ilmuwan tim penelitian Profesor Lee. 뉴먼 메디칼이만 임마, 도린 클리닉만 유명한 게 아니라 이장은 박사팀 연구 협력 기관이니까 그렇지. Scene berpindah pada seorang pria bernama Shim Min Ho yang sedang melihat berita tentang keabsahan tim riset terkait sel telur. Tak lama istrinya pulang. Dengan segera, Shim Min Ho langsung mematikan TV-nya. Diketahui, Min Ho merupakan mantan ketua tim penelitian Profesor Lee. Namun dia telah mengundurkan diri dan sedang mengalami masalah keluarga. Pagi harinya, anak mereka, Subin, sakit. Di waktu bersamaan, HP Shim Min Ho berdering lalu diangkat oleh Mi Hyun. Ternyata yang menelpon adalah PD Min Chol. Namun Mi Hyun istrinya berdalih mengatakan Min Ho tidak di rumah. 오늘 짐 내놨어. 그런 줄 알아. Selanjutnya, di Institut Penelitian Universitas Hankook, Mi Hyun yang kerja di sana dipanggil oleh Profesor Lee. Profesor Lee khawatir dengan keadaan Subin, anaknya yang sedang sakit. Lalu, Profesor mencari rumah sakit yang bagus untuk Subin. Setelah itu, Profesor Lee menghadiri sebuah acara dengan membawa beberapa anak dengan kursi roda. Profesor Lee menyampaikan bahwa reporter majalah New York Times telah melihat sel induk kloningan yang berhasil ia ciptakan. Ia lalu berjanji dengan hasil penelitiannya, ia akan membuat anak-anak itu bisa kembali berjalan. Sementara PD Min Chol yang sibuk, malam itu mendapat telepon dari Shim Min Ho yang mengajaknya untuk bertemu. Yap, mereka pun bertemu di suatu tempat yang sunyi. Min Ho mengungkapkan makalah penelitian sel induk Profesor Lee semuanya adalah rekayasa. Dari awal, kloningan sel induk satu pun tak pernah ada sama sekali. Yap, tentu saja. Mendengar itu, Min Chol sangat kaget. 전 아무런 증거도 없습니다. 그래도 제 말을 어느 것이 우선인가요? 진실이 우선이죠. Setelahnya, Min Chol menemui ketua tim Sung Ho. Sung Ho terkejut dan masih belum percaya. Ia ingin melihat bukti nyata. Min Chol berkata, Min Ho tidak memiliki alasan untuk berbohong. Kembali ke Min Ho yang pulang ke rumahnya. Ia mendapati istri dan anaknya tidak ada di rumah. Dengan panik, Min Ho mencarinya. Lalu akhirnya bertemu di rumah sakit yang saat itu anaknya sudah dirawat. Ternyata Profesor Lee lah yang membantu perawatan anaknya. Selanjutnya, Min Chol menemui Direktur TV, Kim. Direktur Kim kesal karena Min Chol melakukan penyelidikan dengan tidak memiliki bukti. Sedikit berdebat yang awalnya khawatir, namun pada akhirnya Direktur Kim menyetujui penyelidikan itu. 이거 시작하면 여러 사람 날아간다고, 그거 알지? 너 앞으로 얼마나 거대한 쓰나미가 몰려올지 상상이 되니?
그래서 해요 말아요. Cerita berlanjut. Di kantor TV itu, seorang kameramen wanita bernama Isul datang menghampiri ketua tim. Isul diminta menemani PD Mincol menyelidiki kasus. Isul terkejut karena PD Mincol tidak mempunyai bukti apapun. Isul tahu bahwa telah banyak hewan kloningan yang diciptakan Profesor Lee. Lalu berpindah pada Minho yang didatangi istrinya. Mihyun kecewa dengan Minho. Mihyun harus menanggung semua biaya hidup mereka karena Minho keluar dari tim penelitian. Lalu Minho berkata, setelah keadaan membaik, ia akan memindahkan anaknya ke rumah sakit lain. Seolah Minho tidak mau berhubungan dengan Profesor Lee. Selanjutnya, PD Mincol datang mewawancarai Minho di rumahnya. Minho berkata, lebih baik kau lupakan semua yang aku katakan. Sepertinya Minho berubah pikiran. PD Mincol merayunya untuk bicara di lain waktu, namun Minho tetap menolak. 우리 처지가 어떤지 눈이 똑똑히 봐. Mincol lalu menemui teman dokternya. Temannya berkata, Profesor Lee memiliki pengaruh yang besar, karena itu tidak akan ada rumah sakit yang mau mempekerjakan Minho. Mincol rupanya ingin membantu Minho mencari pekerjaan. Setelah itu, PD Mincol dan Isul bertemu dengan seseorang guna mendapatkan informasi tentang Profesor Lee. Namun mereka tidak mendapatkan hasil. Malam harinya, Mincol menunggu Minho di depan rumahnya. Setelah bertemu, Mincol menyuruh Minho menelpon Profesor Yu Jongjin untuk mendapatkan pekerjaan. Rupanya, PD Mincol berhasil mendapatkan rumah sakit yang mau mempekerjakan Minho. Di kamar anaknya, Minho lalu memutar rekaman suara putrinya itu. Mendengar itu, ia pun tersenyum sedih. 아빠처럼 훌륭한 의사 선생님이 될 거야. 그래서 나처럼 아픈 애들 다 낫게 해줄 거야. Lalu Minho menjenguk anaknya. Minho meminta maaf kepada Mihyun karena telah menyusahkan istrinya itu. Dengan sedih, Minho berkata setelah berpikir jalan yang terbaik adalah perceraian. Lalu Minho memberikan surat cerai kepada istrinya. Sepertinya Minho ingin agar keluarganya tidak berdampak karena ia ingin mengungkapkan kasus itu. Saat di perjalanan, Minho menyadari sedang dibuntuti. Dengan segera dan berhasil mengelabui orang itu, ia kembali naik taksi untuk pergi ke stasiun TV NBS. Di stasiun TV, PD Mincol dan Isul sedang berdiskusi. Isul menemukan bahwa tidak ada bank sel telur yang terdaftar di rumah sakit Newman Medical. Isul telah membaca dokumen cloning hewan tetapi tidak ada satupun yang berhubungan. Lalu Isul memberikan struktur organisasi tim penelitian Profesor Lee dan menemukan lebih banyak staf publisitas daripada tim peneliti di sana. Asik diskusi, Mincol mendapat telepon dari Minho yang ingin melakukan wawancara. Wawancara pun berjalan. Minho berkata setelah mereka meneliti beribu-ribu sel telur, namun tidak satu pun yang berhasil menjadi kloningan sel induk. Dan mendadak dalam waktu beberapa bulan, mereka berhasil membuat sebanyak 11 sel induk. Itu tidak mungkin, katanya. Minho lanjut berkata, ini menyangkut nyawa manusia. Sel induk ini bisa berubah menjadi kanker, bahkan lebih dari itu. Minho tidak terima ketika Profesor Lee menggunakan harapan palsu untuk membohongi pasien. 설사 그 문제를 해결한다 해도 임상시험까지는 한 세대 이상 지나야 가능합니다. Selanjutnya, tim acara televisi pelacakan mengadakan rapat tim. Isul menerangkan tentang sel induk dan sel kloningan somatik yang dikloning dengan teknologi SCNT dan akan dipatenkan oleh Profesor Lee. Sementara teknik ini sudah pernah dilakukan pada tahun 90-an. Paginya, Mincol menerima telepon dari teman dokternya dan membocorkan nama pasien. Pendonor sel subjek pertama uji klinis. Lalu ia memberikan alamat pasien itu. Mincol pun membangunkan Isul yang tertidur. Di sana, Isul menemukan cara memalsukan sel induk. Mendengar itu, Mincol tidak percaya kalau Profesor Lee menggunakan cara penipuan yang begitu sederhana. Mereka pun mencari pasien pertama uji klinis. Jika tesis dan DNA tidak sama, tentu saja tesisnya palsu dan kebenaran akan terungkap. Di tempat lain, teman Mihyun berkata stasiun televisi sudah memulai penyelidikan atas sel induk cloning. Ia juga heran karena tidak satupun staf yang pernah melihat sel induk cloningan itu. Lalu Profesor Lee mendapat laporan bahwa Minho telah menghubungi stasiun televisi. Dan stasiun televisi meminta mewawancarai Profesor Lee. Dan Profesor Lee tidak takut, ia bersedia melakukan wawancara.
Lalu PD Min-chul mendatangi pasien pertama uji klinis. Awalnya sang ayah menolak di interview, namun berkat lobian Min-chul, ayah sang anak akhirnya mau. Mereka pun segera mengambil sampel DNA sang anak. 자, 박사님께서 피디님이랑 통화하고 싶다고 하시네. 저를요? PD Min-chul kembali ke stasiun televisi, lalu mendapatkan makalah penelitian anjing cloning yang bernama Molly yang dikirim oleh tim peneliti Profesor Lee Jang-hwan. Jadi sebelumnya, Profesor Lee dan tim pernah membuat eksperimen cloning sel pada seekor anjing yang diberi nama Molly. Mendapatkan makalah itu, PD Min-chul berniat untuk menelusuri hasil eksperimen itu. Setelah mendapat informasi, ia langsung menemui Min-ho. Min-ho menjelaskan kalau sel induk hewan dan cloning sel induk manusia adalah dua hal yang sama sekali berbeda. 내 경력, 내 모든 거 다 걸고 여기까지 온 거라고. 그러니까 말해. 지금이 아니면 다시는 기회는 없어. Kemudian Profesor Lee menemui para pimpinan media lalu meminta bantuan serta meyakinkan mereka bahwa Profesor tidak melakukan penipuan. Hasilnya adalah kini banyak masyarakat yang menyalahkan pihak PD Min-chul dan Min-ho. Karena banyak masyarakat yang marah, kemudian direksi televisi memanggil tim acara tersebut untuk memberhentikan penyelidikan tentang permasalahan Profesor Lee Jang-hwan. 그게요. 이제 거의 다 좀 더 시간을 주시면 저희가 얘기 끝났군. Di tempat lain, Min-chul datang ke kuil tempat tinggal anjing Molly yang dikloning Profesor Lee. Sambil merekam Molly yang terlihat lemas, mereka membawa Molly ke dokter hewan. 아니 저런 바보를 못하나 또 만들어. 아니 차라리 똥개를 데려다 키우지. Dokter berkata, sel-sel kanker sudah menyebar di seluruh tubuhnya akibat cloning yang gagal. Mereka pun segera mengambil DNA Molly. Kemudian tak lama, mereka mendapatkan bahwa pendonor sel somatik adalah pasien Soo-hyun yang pernah mereka datangi dulu. 얘 만드는 데만 수천 개 됐을걸요? 에? 아니 그렇게 돈이 썩어 나자빠졌다간? Scene berpindah. Mi-hyun mendapati rumah sakit Newman Medical telah menghentikan pendonoran sel telur dari luar. Dan para staf harus sukarela mendonorkan sel telurnya untuk penelitian. Wow, mendengar itu, Mi-hyun mendatangi Profesor Lee. Selanjutnya, tim acara televisi mengadakan rapat. Mereka beranggapan akan sia-sia jika penyelidikan ini dilakukan. Karena masyarakat sangat mempercayai Profesor Lee dan sudah membenci Min-ho selaku informan yang ingin membongkar kebusukan Profesor Lee. 제대로 검증을 받아야 될 사람은 제보자가 아니라 바로 이장한 박사라고. Di tempat lain, Mi-hyun menelpon Min-ho, lalu mengatakan Mi-hyun disuruh Profesor untuk membeberkan keburukan suaminya, Min-ho. Namun sebelum dibeberkannya, Mi-hyun bertanya, kenapa sang suami begitu yakin sel induk tidak pernah ada. Mendengar itu, Min-ho mengatakan yang sebenarnya. Bahwasannya, Min-ho menerima proposal terkait pemalsuan eksperimen yang dilakukan sang profesor dan anak buahnya Lee Do-hyung. Scene flashback pun ditampilkan. Mendengar ada yang gak beres dari Lee Do-hyung, Min-ho mendatangi profesor hari itu. Lalu mengatakan kalau seperti ini dia tidak bisa ikut untuk bekerja sama lagi. Kembali ke masa kini. Hal itu pun ternyata sudah diketahui PD Min-chul. Lalu ketua tim menyuruh PD Min-chul mendatangi Lee Do-hyung yang berada di Amerika. 당신이랑 수빈이한테 내가 너무 미안해. Keesokan harinya di lab, Mi-hyun yang sepertinya sudah mempercayai sang suami mencoba mengambil sampel sel induk kloningan Profesor Lee di ruang penyimpanan rahasia. Setelah itu, Mi-hyun dan putrinya mendatangi kediaman Min-ho. Sementara Min-chul yang mendapat telepon dari Min-ho segera datang ke rumah Min-ho. Kemudian Mi-hyun memberikan sampel sel induk ekstrak DNA yang ia curi dari lab Profesor Lee agar PD Min-chul dapat meneliti DNA itu. Scene berpindah pada Min-chul yang sudah di Amerika. Di sana, dia mendapat kabar bahwasannya hasil DNA yang kemarin tidak cocok dengan DNA yang ada di tesis penelitian. Mendapat kabar baik itu, Min-chul menghampiri Lee Do-hyung lalu mewawancarainya. Dan diketahui, ternyata mereka mendapatkan sel induk itu dari rumah sakit Newman Medical, bukan dari hasil kloningan. Do-hyung juga berkata semua dilakukan atas perintah Profesor Lee. Setelah melihatkan hasil rekaman dengan Do-hyung, tim acara televisi pun setuju untuk melanjutkan penyelidikan.
Hari itu, Minchol segera menelpon Profesor Lee, lalu berkata bahwa mereka sudah mempunyai bukti pemalsuan tesis. Sebelum disiarkan, Minchol meminta untuk bertemu. 정면 돌파합시다. 그리고 이도영이 그 친구 강한 친구가 아니니까 분명 제 발로 찾아올 거예요. Selanjutnya, PD Minchol datang menemui Profesor Lee untuk mewawancarainya. Dalam wawancara itu, tampak Profesor Lee sempat tersudutkan dengan fakta-fakta yang dibeberkan PD Minchol. Di akhir wawancara, Minchol meminta izin untuk menguji sel induk kloningan itu agar menghilangkan semua rumor. Dengan panik, Profesor Lee menyetujuinya. Ia akan memberikan sampel sel induk, begitu juga dengan DNA dari donor sel somatik. Interview pun selesai hari itu. Saat keluar gedung, PD Minchol dan Isol sudah ditunggu oleh wartawan media, serta dilempari oleh para pendukung Profesor Lee. Setelah wawancara selesai, Lee Do-hyung dibawa menemui Profesor Lee. Profesor Lee menampar Do-hyung karena membocorkan rahasianya. Kemudian Do-hyung mengadakan konferensi pers. Dan Do-hyung berkata ia dipaksa oleh PD Minchol untuk mengakui bahwasannya tesis atau makalah penelitian itu palsu. Masyarakat yang mendengar pernyataan itu marah dan semakin memihak kepada Profesor Lee. Keadaan yang semakin kacau, direksi mengadakan rapat. Singkat cerita, ketua rapat saat itu menyuruh mereka untuk segera hentikan penyelidikan. Dan sepertinya Minchol akan dikenakan sanksi. 이렇게 하면 얼마나 버틸 수 있을 거 아니야? 나 다음에 이성 오고 그 다음에 바로 너야 임마. 너 빨리 움직여야 돼. 알아? Selanjutnya, Profesor Lee mengadakan konferensi pers. Ia merasa bertanggung jawab dengan semua rumor yang beredar. Untuk menghilangkan keraguan, ia akan memberikan sel induk kepada PD Minchol. Profesor Lee berusaha meyakinkan publik bahwa ia telah berhasil mengkloning sel induk itu. Kemudian, untuk mengambil hati banyak orang, Profesor Lee meminta maaf secara langsung di depan publik. Di tempat lain, Minho dan Mihyun tampak khawatir dengan situasi yang sedang terjadi. 다시 얼마요? 그 같은 국민끼리 그러지 맙시다. 그 죄를 어떻게 받으려고? Esok harinya saat di kantor, Minchol telah ditunggu oleh Profesor Lee. Mereka pun bertemu. Dalam pertemuan itu, Minchol menuntut kapan sel induk akan diuji katanya. Lalu Profesor Lee meminta waktu 3 bulan. Ia akan menghasilkan 33 sel induk. Dan diketahui dari omongan sang profesor, ternyata ia tidak akan pernah melakukan pengujian itu. Tentu saja profesor nggak berani, namanya juga palsu ya kan. Mendengar itu Minchol menjawab, kalau begitu kami akan menyiarkan hasil penyelidikan di TV. Namun Profesor Lee tidak takut dengan hal itu. 5년 동안 난자 수천 개를 써서도 못 만들었다면 3달 안에 불가능하다고 봐야 되는 거 아닌가요? Di suatu tempat, Minchol berusaha untuk mencari sel induk yang sudah dibuahi. Namun dalam pencariannya, Minchol gagal. Setelah keluar dari gedung itu, Minchol mendapat telepon. Yap, itu adalah Minho. Mereka pun bertemu. Minho berkata ia akan menceritakan pemalsuan yang dilakukan Profesor Lee di depan media. Ia juga akan menunjukkan sel induk yang dicuri istrinya. Mereka siap mengorbankan diri. Namun Minchol berkata itu tidak perlu. Kau telah cukup banyak berkorban. Minchol berkata ia memiliki rencana lain. 저 사람들이 처음으로 막 무서워지려고 그러네. Hari berikutnya, Isol telah dipindahkan dari tim. Di kantor, ia menemukan komunitas ilmu di internet. Esok paginya, internet heboh dengan gambar yang diupload Isol. Netizen mulai meragukan keaslian sel DNA kloningan Profesor Lee. Sementara hari itu, Minchol mengumpulkan teman-teman pers untuk menulis tentang tesis pembuatan sel induk Profesor Lee. Esok harinya, media cetak pun dipenuhi dengan fenomena Profesor Lee. Di tempat lain, Ikatan Profesor Universitas Hankuk mengadakan konferensi pers yang menyatakan Profesor Lee harus membuktikan keabsahan penelitiannya di depan umum. Dan mereka seolah menolak acara PD pelacakan di TV jangan sampai ditutup. Lalu Menteri Negara menemui Presiden Direktur Televisi NBS. Menteri ingin acara itu dihentikan. Ia berkata program yang berpihak tidak akan berguna bagi negara. Namun Presiden Direktur Televisi NBS berkata, sorry Bung, kami tidak berpihak. Program kami ini berdasarkan keadilan.
Di scene selanjutnya, Profesor Lee menjumpai Molly. Ia berkata ketika mendapatkan satu keberhasilan, ia menjadi haus mendapatkan keberhasilan lainnya dan melewatkan kesempatan untuk berhenti. Seketika berita dibuat heboh karena Profesor Lee diduga ingin bunuh diri, namun gagal. Presiden Direktur Televisi NBS tadi melihat forum acara televisi PD pelacakan. 편성은 다른 프로그램으로 대체했고 광고주들과도 합의를 마쳤습니다. Di tempat lain, PD Minchul bertemu dengan rekan setimnya, Sung Ho. Minchul yang kecewa karena acara televisinya ditutup, Sung Ho menyarankan agar penyelidikan itu ditayangkan di internet. Sung Ho selaku ketua tim siap untuk mengorbankan diri jika dikenai sanksi. Namun sepertinya Minchul mempunyai rencana lain. Dengan segera, ia menemui Presiden Direktur Televisi yang sedang dalam perjalanan pulang. Minchul menyetopkan mobil lalu meminta izin agar acaranya ditayangkan. Tak menyerah, Minchul menghalangi mobil Presiden Direktur tadi dengan berusaha meyakinkan kalau acara mereka berdasarkan fakta. Akhirnya dengan bersusah payah, Presiden Direktur mengizinkan acara itu ditayangkan. Yap, Minchul bahagia akhirnya ia dapat menayangkan hasil investigasinya. Akhirnya acara televisi ditayangkan. Ketua tim Sung Ho membawakan acara. Mereka menayangkan pernyataan Profesor Lee tentang di mana ia mendapatkan sel induknya. Lalu ditayangkan video pendonor ilegal yang datang mendonorkan sel telurnya. Mereka juga mendapatkan pernyataan dari pendonor sel telur dan juga dari dokter ahli. Juga ditemukan 5 gambar sel induk yang ternyata berasal dari sel induk yang sama. Wawancara Lee Do Hyung juga ditampilkan dalam acara itu. Selanjutnya, wawancara mantan ketua tim penelitian Min Ho juga ditayangkan. Lalu, ketua Sung Ho berkata ia percaya media ada untuk kebenaran dan keadilan. Kami tetap melakukan investigasi walaupun banyak mendapatkan tekanan dari masyarakat. Dan sekarang terserah masyarakat memutuskan siapa yang benar. Acara pun selesai lalu merayakan keberhasilan investigasi mereka. 프로는 몰라도 내가 PD 추적 2%는 정말로 내가 정말 내 믿고 보는 프로야 내가. Esok paginya, PD Minchul dan Sung Ho merayakan kembalinya ketua tim mereka. Dan tak lama, Minchul mendapat telepon yang sepertinya itu kasus selanjutnya. PD Minchul lalu ingin bertemu dengan klien barunya. Yap, dengan begitu film pun selesai. The Whistleblower adalah sebuah film Korea Selatan tahun 2014, garapan Yim Shun-rie. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini dipenuhi suasana sedikit menegangkan, karena jalan cerita yang disuguhkan membuat kita untuk terus berpikir. Film yang bergenre misteri thriller ini dibintangi oleh aktor-aktor Korea Selatan yang mumpuni, seperti Park Hae-il, Yoo Yeon-suk, Lee Kyung-yong, dan Park Won-sang. Bagi kalian yang suka dengan film misteri, film ini sangat kami rekomendasikan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Whistleblower 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.